Halo, shalom teman-teman semua. Saya Johan Rival dari kelas 10 DKV. Hari ini saya akan membuat sebuah video untuk ujian praktek pelajaran pendidikan agama budi pekerti pada tanggal 8 Desember 2023. Sebelum kita memulai ujian prakteknya, kita berdoa dulu. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, sekarang hamba akan memulai ujian praktek ini. Tuhan, Engkau pimpin Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, biarlah berkati firman yang akan hamba sampaikan, berkati hamba Tuhan, agar dapat menyampaikan firman ini dengan baik Tuhan, dapat menyampaikan kesaksian tentang kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup hamba Tuhan. Hanya dengan-Mu hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, jadi tema yang saya ambil di firman kali ini adalah Allah pembaru hidup. Nas Alkitabnya saya ambil dari Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Apa itu hidup baru? Hidup baru adalah ketika seorang mau berubah atau mau berubah, ketika seseorang sudah berubah atau mau berubah, dalam arti mau meninggalkan kehidupan lama dan menjadi manusia yang hidup menurut kehendak Allah, meninggalkan semua dosa dan menjadi hidup yang baru. Dalam nas Alkitab itu, di dalam Efesus 4 ayat 23 sampai 24, saya mengambil 3 poin. Yang poin pertama yaitu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Maksudnya apa ya? Dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Maksudnya yaitu ketika kita dengan sungguh-sungguh mau dibaharui, maka secara tidak langsung Allah telah membaharui roh dan pikiran kita agar menjadi manusia baru dan hidup dalam kehendak Allah. Itu yang pertama. Poin kedua, mengenakan hidup baru. Maksudnya adalah ketika kita sudah diperbaharui Allah dan menjadi manusia baru, artinya kita tidak lagi menggunakan cara hidup yang lama, yaitu hidup dalam dosa. Tetapi kita menjadi manusia baru yang hidup dalam kehendak Allah, seperti rajin ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, dan mengutamakan Allah dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Yang ketiga, poin ketiga saya ambil dari diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Artinya apa? Artinya adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus memilih kedudukan baru, yaitu dari kebinasaan dipindah kepada hidup yang kekal, dan manusia yang terus diperbaharui serta dipersatukan dengan Kristus. Itulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga firman yang disampaikan menjadi penerangan hidup bagi kita semua. Selanjutnya saya akan memberikan kesaksian mengenai kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang saya rasakan dalam hidup saya. Saya bercerita saat saya masih kelas 9 SMP, saya pada saat itu akan mengikuti ujian semester, tapi terhalang karena saya belum membayar tunggakan. Masih banyak sekali tunggakan SPP, tunggakan kegiatan dan lainnya. Jadi kepala sekolah memutuskan berkata untuk saya tidak bisa ikut dalam ujian ini, tapi saya berdoa kepada Tuhan agar saya bisa tetap ikut ujian ini. Saya minta
saya meminta pertolongan Tuhan, kedua orang tua saya juga berdoa kepada Tuhan agar anaknya ini bisa mengikuti ujian. Akhirnya Tuhan memberikan jalan pada saya bisa ikut ujian melalui wali kelas saya. Jadi pada saat itu kepala sekolah belum mengizinkan saya untuk mengikuti ujian karena tunggakan saya masih sangat banyak, tapi karena guru saya melihat saya ini wali kelas saya melihat saya ini anak yang menurut dia anak yang baik, anak yang tegas, anak yang pintar, jadi dia mencoba berusaha untuk saya bisa ikut ujian. Akhirnya dengan cara dia membantu saya untuk bisa ujian. Akhirnya saya bisa ujian dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari terakhir. Jadi pertolongan Tuhan tuh luar biasa banget bagi hidup saya. Jadi kekuatan doa itu memang benar adanya dalam keadaan susah. Kita minta tolong kepada Tuhan. Tuhan akan selalu membukakan jalan untuk anak-anaknya yang susah. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Jadi itu saja kesaksian dari saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Sion nomor 64, Tiada Lain Pelindung Seperti Yesus. Suka saksikan dari hal Yesus yang menjadi sahabatku yang erat. Perubahan dalam diriku segenapnya hanyalah oleh kasih juru selamat. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Yesuslah dapatkan aku dalam dosa, hatiku pun penuh keluh dan suka. Tapi ku diangkat oleh tangan Yesus dan dipimpinnya di jalan yang benar. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Tiap hari Tuhan beri janji yang baru, bertambahlah aku insan kasih-Nya. Tapi takkan ku mengerti tebus itu sampai kelak ku lihat Yesus di surga. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Oke, setelah nyanyian yang saya bawakan tadi, kita lanjut dengan doa. Saya akan mendoakan untuk orang tua sekolah SMK Flora dan masa depan saya. Dilanjut dengan doa Bapa kami. Bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga,
Terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan. Hamba telah menyampaikan firman-Mu Tuhan dan memberikan kesaksian-Mu Tuhan atas kebaikan dan pertolongan-Mu yang Kau berikan kepada hidup hamba Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa untuk kedua orang tua hamba Tuhan. Biarlah mereka hidup di dalam kehendak-Mu Tuhan, dalam rencana-Mu Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau berikan kesehatan, panjang umur Tuhan. Biarlah Engkau selalu berikan berkat Tuhan pada mereka Tuhan, agar dapat menafkahi semua anak-anaknya Tuhan. Tuhan, berikan mereka kesehatan Tuhan. Engkau lancarkan segala pekerjaan yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan Tuhan. Engkau berikan berkat bagi mereka Tuhan. Tuhan, Engkau berkati selalu keluarga ini Tuhan, dimanapun berada Tuhan. Engkau berkati mereka dimanapun berada Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa untuk sekolah Flora Tuhan, khususnya SMK Flora. Biarlah sekolah Flora ini menjadi sekolah yang nomor 1 Tuhan. Biarlah di dalamnya terdapat kasih yang begitu besar kepada sesama Tuhan. Hamba berdoa Tuhan kepada guru-gurunya, kepala sekolah, yayasan, kepada semua murid-murid Tuhan. Kau berkati guru-gurunya agar dapat mengajar murid-murid dengan baik Tuhan, dengan penuh kasih karunia daripada-Mu Tuhan. Engkau berkati kepala sekolah yang membimbing tiap jenjangnya Tuhan, khususnya jenjang SMK Tuhan. Engkau berkati kepala sekolah SMK Tuhan, biarlah dapat memimpin sekolah dengan baik Tuhan. Engkau berkati juga para murid Tuhan, biarlah mereka mendapatkan ilmu, pengetahuan yang banyak Tuhan. Biar juga mereka dapat ilmu tentang-Mu Tuhan dari pelajar-pelajar agama Tuhan di sekolah ini Tuhan. Biarlah sekolah ini menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Tuhan, hamba berdoa juga Tuhan untuk masa depan hamba Tuhan. Kau berkati Tuhan hamba Tuhan. Biarlah hidup hamba kedepannya menjadi lebih sukses Tuhan. Tuhan, hamba berdoa kepadamu Tuhan, berikanlah kepintaran pada hamba Tuhan, berikan hidup yang biarlah hamba takut akan-Mu Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, kesuksesan hamba hanya di tangan-Mu Tuhan. Semua hamba serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berkehendak Tuhan. Tuhan, hamba alaskan doa ini dalam nama Engkau Yesus Kristus yang telah menjadi penebus dan telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sebelum saya masuk ke doa penutup, saya punya pesan untuk kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam kehendak Tuhan. Hendaklah kita hidup sebagai manusia baru yang diciptakan menurut pola Allah, yaitu dengan tabiat yang benar, lurus, dan suci. Sebagaimana kita memakai baju baru, begitulah hendaknya seluruh hidup kita menjadi baru, karena kita sudah diciptakan menjadi manusia baru yang mencerminkan sifat-sifat Allah. Oke, setelah pesan yang saya berikan, kita kembali berdoa sebagai doa penutup di akhir video ini.
terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, atas pernyataan-Mu yang sampai sekarang sudah selesai Tuhan. Sudah selesai mengerjakan ujian praktek hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berikan kelancaran kepada tugas hamba Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Hamba bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik Tuhan. Hamba bisa menyampaikan kesaksian mengenai kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dengan-Mu hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Itu saja video ujian praktek agama dari saya. Shalom, terima kasih.